Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast hari ini. Kali ini kita berada di UPT LBK UNM. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat hebat. Halo Kak Caca, halo Kak Dani. Nah, mereka ini adalah mahasiswa UNM jurusan bimbingan dan konseling. Nah, sebagai konselor sudah pasti kita itu membutuhkan empati yang tinggi kan? Dan keterampilan komunikasi yang baik. Betul. Nah, sangat sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu mengapa sih bahasa tubuh kita dapat menyebabkan kesalahpahaman. Menurut kalian, mengapa sih itu bisa terjadi? Ya, menurut saya itu salah paham muncul karena bahasa tubuh kita itu kadang tidak sejalan dengan perkataan ta. Misalnya kita bilang, aku oke ya, tapi raut wajah ta itu menunjukkan hal yang sebaliknya. Jadi orang tentu menangkapnya itu berbeda. Itu. Nah, iya. Juga ada beberapa gestur atau postur tubuh kita yang bisa disalahartikan. Contoh itu mengelingkan jari atau menjauh dari teman berbicara. Mereka berpikir kita bersikap defensif, padahal itu kan tergantung posisi nyaman kita bagaimana untuk berkomunikasi. Nah, kurangnya kontak mata juga sering bikin orang salah paham atau salah sangka. Jadi ada yang menilai itu tanda tidak jujur lah atau tidak berminat. Padahal mungkin orangnya cuma canggung. Seperti itu. Wah, ada nggak sih gestur-gestur yang umum tapi sangat mudah kita salah-artikan? Nah, yang paling umum itu saat kita senyum ke orang. Padahal dikira orang itu kita goda atau apa, padahal kita senyum itu karena ramah atau ingin menyapanya. Dan kan senyum juga itu termasuk dalam ibadah. Betul Kak Dai. Banyak juga orang kayak misalnya, itu senyumin Kak, suka ke kapan. Padahal kan tidak, sebenarnya senyum itu tanda kita menyapa, ramah. Karena dimana juga senyum itu adalah ibadah. Nah, ada juga yang diam tidak banyak ngomong, terus disimpulkan lagi, marah itu deh. Padahal dia itu cuma butuh waktu buat mikir atau memang orangnya memang seperti itu pendiam. Contoh lainnya juga itu, yang kurang menatap mata saat berkomunikasi. Padahal kan kalau bicara memang wajibnya itu untuk menatap mata. Tapi itu kayaknya tergantung orang, apalagi kita berbicara dengan lawan jenis. Pasti susah untuk menatap matanya. Ya, betul. Bahkan hal simpel kayak melipat tangan saja sering ditafsirkan lagi negatif. Padahal mungkin pada saat itu ruangannya sedang ber-AC, dingin jadi nalipat ke tangannya. Seperti itu. Wah, sangat banyak ya gestur-gestur yang sebenarnya sangat sederhana, tapi kita terkadang menyalahartikannya. Iya. Ada nggak sih tips agar kita tidak menyalahartikan gestur-gestur orang lain? Nah, menurutku itu cara paling mudah itu langsung saja mengklarifikasi. Kalau memang perlu diklarifikasi, jangan terburu-buru bikin asumsi, jangan terburu-buru mencap negatif orang lain. Jadi, kalau ada memang yang menjanggal, ada yang kurang dipahami, dimengerti, langsung komunikasikan terhadap orang tersebut supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Selain itu juga kita juga harus sadar sama postur tubuh, gestur tubuh tak bagaimana. Kayak kasih bikin relax, wajah lebih terbuka begitu. Dan intonasi nada juga tidak terburu-buru ketika berbicara dengan seseorang. Dan jangan lupa juga, jangan menilai seseorang hanya dari satu gestur saja guys. Jadi kita perlu kasih konteks dan kesempatan kepada orang tersebut. Itu. Intinya itu kita komunikasi dua arah. Kalau bingung kitanya, kalau nggak enak disampaikan. Jadi sesederhana itu sebenarnya berkomunikasi. Berarti jadi ketika kita berkomunikasi, kita harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu tentang apa yang kurang jelas atau sebagainya, sehingga tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Iya, betul. Nah, terima kasih banyak kepada narasumber hebat kita. Terima kasih juga sudah berdiskusi pada hari ini. Semoga podcast hari ini dapat memberikan kita ilmu tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan mengurangi miskomunikasi yang terjadi, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman di antara kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.